Bapak Ketua DPR, Pak Kapolres yang kami hormati, Pak Dandim, Wisuda yang mewakili dari pengadilan, Pak Kalapas, dan yang mewakili dari BNN Kabupaten Tuban. Rekan-rekan semuanya, para jurnalis yang saya banggakan, puji syukur marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, kesehatan. Hingga sore ini kita semuanya masih diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk bisa bertemu, berkumpul dalam rangka pemusnahan barang bukti yang kali ini kita laksanakan khusus untuk perkara tidak pidana umum yang telah punya kekuatan hukum tetap. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jumlah perkara yang kita musnahkan pada sore hari ini adalah merupakan akumulasi dari kegiatan penegakan hukum yang kita lakukan bersama-sama dalam criminal justice system, dari awalnya dari Pak Kapolres tentunya. Tapi barang ini semuanya sumbernya dari kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian semuanya. Jadi proses berjalan tahap penuntutan sampai ke persidangan, kemudian balik lagi kepada kami setelah untuk dilaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perkara yang jumlah barang bukti yang kita musnahkan pada sore hari ini akumulasi dari penanganan perkara khusus untuk narkoba ini lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun kumpulan barang bukti. Kenapa lebih dari 1 tahun? Karena memang khusus perkara narkoba ini bisa dikatakan di atas 75% itu perkaranya upaya hukum, sehingga penanganannya memang akan ada tambahan waktu, kadang sampai kasasi, dan ada juga yang hanya sampai tingkat banding. Karena memang perkara-perkara khusus narkoba ini menjadi stressing tersendiri di kami dalam melakukan penegakan, karena ini dampaknya memang luar biasa untuk generasi muda harapan bangsa kita semuanya. Yang pertama. Terus kemudian akumulasi barang bukti ini merupakan penuntasan eksekusi perkara tindak pidana, yang mana bukan cuma terpidana yang dieksekusi, tapi barang bukti itu ada yang dikembalikan, ada yang dirampas negara, dan ada yang dimusnahkan. Untuk yang dikembalikan dan dirampas negara sudah dilakukan di saat perkara itu inkrah. Tapi untuk barang bukti yang memang dapat kita gunakan untuk publikasi seperti ini, supaya masyarakat tahu, kita semuanya ngeh atau sadar bahwasanya ini dampaknya tidak bagus untuk masyarakat, sehingga kita bersama-sama bisa mengantisipasi untuk selanjutnya, sehingga pelaksanaan penghapusannya atau pemusnahannya kita lakukan secara seremonial bersama-sama seperti ini. Adapun cara nanti pemusnahan barang bukti yang kita lakukan ini dengan cara dihanguskan, dihancurkan, ada nanti yang kita pakai air, ada yang di blender, ada juga yang dibakar, ada juga yang dituangkan khusus, ada yang cairan-cairan nanti kita tuangkan, kita masukkan ke got yang memang got itu got mati, atau kita tanam, itu arahnya ke sana, sehingga kita siapkan tong-tong yang memang tidak bocor, sehingga nantinya tidak akan mencemarkan lingkungan yang ada. Terus kemudian ada yang berupa senjata tajam, barang-barang tajam, nanti ini ada gerindranya juga, ada yang kita nanti pukul hancur yang nggak dapat dipakai, dan ada juga yang dipotong pakai gerindra. Pemusnahan barang bukti kali ini, Bu, sengaja kita langsungkan pada tanggal 20 ini karena kita baringkan sebenarnya. Awalnya kita ingin memusnahkan barang bukti ini pada minggu-minggu terakhir di bulan Ramadan, tapi karena terdapat beberapa perkara yang dimungkinkan sudah akan putus dan punya kekuatan hukum, kita tunggu, dan sekarang kita laksanakan bersama-sama hari ini, sekaligus kita lakukan dengan memperingati Hari Bakti Adiaksa yang ke-60.
Pak itu mengaruh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Bapak Kapolres, Bapak Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Bapak Ketua Pengadilan yang mewakili, Bapak Kalapas Bojonegoro, Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tuban yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, dan dari Forum Perhimpunan Anak Beragama Kabupaten Bojonegoro. Hamdan wa syukronillah. Yang saya hormati Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Ketua DPR, Bapak Kalapas, perwakilan dari PNN, perwakilan dari Pengadilan Negeri, dan juga FKUP Kiai Huda, dan seluruh jajaran dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Pertama, atas nama Pemkab, kami mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh kerjasamanya yang selama ini sudah terbangun. Karena memang pemerintah melihat ini kan sasarannya tetap di warga Bojonegoro. Sedangkan alatnya dalam mempanismen, alatnya dalam memberikan, alatnya di dalam penegakan hukum ada di Bapak Ibu sekalian, yaitu di kepolisian maupun di kejaksaan. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami menghimbau Bapak Kejaksaan dan jajarannya, Bapak Kapolres dan jajarannya untuk terus bersama-sama menegakkan terhadap penyakit masyarakat yang sekarang makin hari makin menjadi-jadi. Kalau ini kita sudah lihat harapannya makin turun, tapi kalau kita trennya harapannya makin naik, justru metodenya yang terus berkembang. Jadi makin naik dan metodenya makin berkembang, sehingga kita semua dituntut untuk makin juga bisa menginisiasi terhadap penyakit masyarakat ini bisa menurun tajam. Kemudian yang kedua, kadang-kadang saya itu berpikir Pak, sebagai ibu itu yang paling di antara penyakit masyarakat ya, paling itu kalau ada misal insest antara keluarga, itu saya yang paling rasanya itu kenapa tidak ada peraturan tersendiri untuk mengatur terhadap pelaku insest yang makin hari makin marak. Taruhlah apakah ada perlu leg spesialis lah, ada kok semuanya leg spesialis. Nah, tetapi kita lihat bahwa di situ penyakit makin hari makin banyak karena memang perilaku budaya sudah makin tidak terkontrol, termasuk informasi yang tidak ada filter lagi karena sudah zaman transformasi teknologi seperti ini. Oleh sebab itu Bapak Kajari, Pak Kapolres, saya minta terus hal seperti ini terus digelurakan. Kalau bisa jangan hanya 1 tahun 1 kali, mungkin bisa saja 1 tahun bisa 2 kali atau 4 kali. Jadi kita biar masyarakat agak sedikit ada jerah ya. Saya terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum.